wasallam dan seluruh sahabatnya, keluarganya. Semoga kita nanti berkumpul bersama di surga. Amin amin ya rabbal. Apa kabar hari ini, semuanya sehat? Alhamdulillah, insyaallah. Semangat, Allah. Semangat pagi. Pagi. Walaupun siang, sore, malam, semangatnya tetap pagi. Kalau sholat, jangan tangannya mengletak-letak jari. Letak. Lomba, letak. Doa, astagfirullahaladzim, letak. Ruku, Allah, sami Allahu liman hamidah. Tidak, letak. Ada nggak? Ada. Kalau nggak ada berarti dia paten. Kalau yang ada, inilah wak sebenarnya. Tahu kalian? Dibilang Nabi, kalau ada orang wudhu dari tempat wudhu jalan ke dalam masjid atau mushola meletak jari, letak, kan sering kan gitu, tak, copot jari, letak. Itu golongan orang-orang yang punya sifat setan. Karena apa? Orang-orang jahiliyah dulu mainnya begitu. Ini kalian lebih parah pula, ada anak Fatimah, kan 2025, 1000 tahun dari zaman Nabi Muhammad. Oh boleh. Ada ayah, ada mau kumpulkan ya. Dan nih mereka mengumpulkan mayangnya, tapi masih datang ke maju. Pahala itu berlipat-lipat ganda. Eka lebih berlipat-lipat ganda ya kan? Eka jauh. Eka Najib Putri, ya kan? Askar tak. Yang ayahnya udah pulang kampung duluan. Loh, Najib, Azab, emak ayahnya balik lagi. Eka, emaknya baliknya nanti di surga. Loh ya, Abi berani jamin kalau Eka seperti Eka Najib Putri, kalau kalian kayak gini terus sampai besar, gereja ya, dan lain, ada yang lupa dan lain-lainnya, yang emak ayahnya udah pulang kampung duluan. Kalau kalian tetap kayak gini nih, maksudnya bukan di sini aja, tetap dalam rutinitas kayak gini, syabun ta'atan fi ibadatillah. Dengerin ini toko. Mana petikun itu? Anak muda yang tumbuh dalam taat kepada Allah, jamin api yang berdiri. Kalian punya surga duluan di sana. Itu nabi, ulama, ya Allah yang menjamin itu. Kalau nggak bandel ya, kalau bandel beliau lagi. Kalau nggak bandel, ini kalian buat gini. Jangankan temannya, guru-gurunya pun iri. Karena orang tua Abi masih ada. Kalian yang kecil mungil, orang tuanya udah nggak ada. Disiapkan surga spesial untuk anak-anak yang yatim atau piatu rafi dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Ada anak-anak di tahun 2025 buat inovasi baru. Bukan habis wudhu, zikir, sholat, pokoknya di dalam masjid letak jadi letak. Pengen kan dibebaskan pakai sekop itu. Bukan sabun ini lagi, tapi sekop. Siapa orangnya? Aan. Nah, ada yang tahu? Kalau nggak tahu gimana Bi? Kalau nggak tahu, selama dia tidak tahu, dia melakukan kesalahan, gugur dosa. Berarti dari hari ini sampai yang lalu-lalu nggak kena dosa. Tapi dari hari ini sampai besok-besok yang lakukan letak jari, nah berarti kawannya setan.
Enggak lah, dia semalam itu, hari ini ke depan. Satu, yang kedua apa ya bahasanya? Kelisian rambut. Ini namanya apa? Lobe. Ini namanya lobe. Yang hitam-hitam namanya apa? Peci. Itu asal katanya dari bahasa Arab. Khauf itu artinya takut. Jadi orang pakai khauf ini supaya dia takut kalau dia sedang ceramah. Ini nyampaikan ilmu Allah, ini nggak boleh bohong-bohong. Maka pakai peci, biar tahu, oh ini kita diperhatikan sama Allah. Sholat pakai peci juga supaya takut, nggak bisa mikirkan lain-lain. Allahu Akbar, ayam goreng lagi. Makanya jam 3 berjumpa ya. Nanti malam pakai air sumur apa yang kalasan ya. Besok ketukuk kepala siapa ya? Tadi kepala sini, besok kepala. Jangan mikirkan lain-lain, nggak boleh. Ini pakai peci. Maka kalau ada anak mahat sholat buka peci, apalagi anak pesantren atau anak lulusan mahat Faturido, sekolah SMP masuk pesantren, SMA masuk pesantren, pulang kampung ada abang-abangnya di sini yang tamat, sampaikan. Ya, Adit, ada abang-abang yang tamat dari Maturido, sampaikan. Adit, sampaikan ya. Buka peci, buka kopi, ya tamat dari pesantren, sholat, berarti ilmunya balik nol lagi. Balik nol lagi. Kecewa berat penonton. Kenapa nggak dipakai peci? Berarti dia tidak menghargai ulama-ulama dari zaman dahulu. Ulama dulu pakai sorban tadi. Tahu kalian yang lebih pakai kalau ada pakai sorban? 3 meter, kalau kita pakainya gampang. 3 meter gini, digulung kecil ya, pakai sorban. Kira enak makanya. Udah gitu kepala begini. Udah gitu baru 3 menit udah pening kemana. Berat. Tapi karena itu punya 5 tingkat. Guru Abi 7 tingkat, 12 tingkat. Besar. Mungkin kalau Abi pakai itu tidak. Teori dia. Makin tinggi tingkatannya, makin berat amanahnya. Menghatamkan Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ini kau pulang dari pesantren, kau buka pula pecimu. La ilaha illallah. Tahu dah? Maka jangan pernah buka peci kecuali memang tidak punya atau keding pakai. Dan itu yang kedua, ini yang sering kalian lakukan. Kalau kamu buka peci, nanti kejadian kayak gini. Gatal kepalanya. Itu ada nggak? Ada. Memang kayak gitu kejadian. Nah itu nampak. Itu nampak. Serius kan? Kerekapnya tidak nampak. Tadi nampak nggak? Separuh. Oh, ada makhluk. Kepotong apa lagi? Enggak. Kali baru nak. Oh gitu. Yang betul-betul kan potong sini kepalanya. Itu nampak kan? Nampak. Nampak. Lagi itu. Nggak boleh, batal. Digigit nyamuk aja. Tepat dia. Pak, keluar darahnya. Batal nggak? Batal. Darah najis, wudunya nggak batal. Sholatnya Yang membatalkan wudu hadas.
najisnya batal, sholat harus suci dan bersih. Maka gimana cara nempuh nyamuk? Tang. Seperti itu. Rupanya darahnya lengket di sini, batal juga. Jadi cara gimana? Sedekahkan. Agak goyang-goyangkan sedikit biar kabur dia. Pas pada. Nah, atau gini kan aja biar tinggi. Tapi kan pasti betul tuh ya kan? Karena udah digigit kan gatal. Garuknya nggak boleh kalian garuk. Garuknya cukup pakai satu jari. Nah, kalau lebih dari 3 kali batal. Cukup. Berhenti lagi. Kalau nanti kata lagi 3 kali berhenti. Boleh, ada ulama yang membolehkan kalau satu jari boleh gini-gini. Tapi nanti kalian keterusan 1, 2, 3, 4, 5 garuk. Dan ini pula membetuli peci. Siapa yang sering nggak betul? Peci mana? Oke. B nggak pakai peci sholat sah, nggak pakai baju pun sholat sah. Kalau laki-laki ya. Oh iya. Nggak, ini ngajar. Kalau Abi ngajar nggak pakai peci kan bener. Assalamualaikum. Ya guys, jadi malam hari ini kita belajar tentang perempuan sebatang. Loh, sah nggak? Ininya ngajinya sah nggak? Sah, mana ada nggak sahnya? Tapi tidak beradab. Sholat begitu, nggak pakai peci. Jangan nggak pakai peci. Laki-laki nggak pakai baju sah. Karena auratnya dari pusat sampai lutut. Maka celananya tinggikan sampai nutup pusat. Dan si metan ini dia nggak usah pakai baju. Nampak bulu kelek ini. Allah baik. Ya, Allah matunya celananya koyak, tapi nggak lewat, nggak di atas dengkul, sah, tapi tidak beradab. Sama kalau kau nggak pakai peci begitu. Kalau memang nggak pakai peci itu nggak ada masalahnya, kan kamu bisa nengok Abi nggak usah pakai peci, ya toh? Oh. Dulu sebelum ada kalian generasi yang lalu itu sholatnya kayak gini. Allahu Akbar. Nengokin kaki. Kan Nabi bilang luruskan saf dan rapatkan gitu kan. Dia saking memperdulikan diluruskan. Asik itu aja gitu. Kalau di pesantren Nabi sarung. Saf. Rapi betul pakai sarung. Kok kelihatan nggak sarung sini apanya bundelannya gini. Oh, pakai sarung macam mana nih? Selam. Yang nggak bisa diikat gini. Kayak mama. Kalau anak pesantren itu cantik sarungnya robbaninya kan. Tapi sholat Allahu Akbar. Si sarung aja yang dibetulin. Rukuk sarung, iktidal sarung. Ini di sini karena nggak pakai sarung, peci pula, letak jari pula, banyak kali lah modelnya. Apa ya? Kaki pula, itulah kira-kira. Ya, tadi yang Abi baca itu surah Maryam ayat 31. Ayat 30. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa itu kisah tentang Nabi siapa? Kisah tentang siapa? Ibnu Maryam siapa? Ibni itu apa? Ibni itu anak. Ibni Maryam, anak Maryam. Siapa anak Maryam?
Nabi. Nabi, bapaknya siapa? Bapaknya tidak. Mungkin nggak orang menikah? Orang tidak menikah punya anak. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Siapa contohnya? Nabi Isa. Kalau kita mungkin juga punya anak, hamil di luar nikah. Hamil dan luar sudah 3 bulan. Yang SMA hati-hati, jangan sampai pergaulan bebas. Dah, yang mau dijelaskan bukan itu. Lihat, boleh lebih keren lagi Nabi Adam. Gak punya bapak, gak punya mama, ya kan? Nabi Adam. Loh, ini ada ayatnya. Dia najis sama kayak Nabi Muhammad. Ya, yang tidak punya ayah, tidak punya mama sama kayak Nabi Muhammad. Yang kayak Nabi Adam siapa coba? Siapa mamanya? Gak ada. Siapa ayahnya? Gak ada. Kalau orang ini ada almarhumah. Nabi Adam gak ada. Sedih kan? Tiba-tiba ada aja. Manusia pertama, hebat. Makanya Islam itu tidak bisa dibantah kehebatan. Terus dijadikan dia seorang nabi. Jadi jangan kalian bilang, aku bukan nabi boy. Biarlah bukan nabi boy. Tepokan nih. Nah. Mana bisa kita jadi nabi? Ya kita jadi pengikut. Sekali lagi kita posisinya. Hari ini kita ada bagi-bagi di rapel minggu depan. Alhamdulillah, Kak. Untuk ini aja. Terus apa sambungannya? Waja'alani mubarakan. Oh tuh, dijadikan jalan hidupku berkah semua, aman. Kalian aman nggak jalan hidupnya? Aman. Kalau nggak aman, tengok nih. Kalau nggak aman, perbaiki berarti kalau nggak aman, berserah. Aina ma kuntu wa ausoni bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Rajin sholat, rajin sedekah. Terus waja'alani nabiyyan. Ana ma kuntu wa ausoni bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Wa barram biwalidati, berbakti kepada orang tua. Terus kepada ibu, apa dia baca? Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron shaqiyyan. Gak sombong. Mana sini yang sombong-sombong? Boleh sombong. Nanti kalian kalau udah besar jangan sombong-sombong ya. Masuk ke sawah. Terus wassalamu alayya yauma wulidtu, diselamatkan dari sejak lahir. Wa yauma amutu, sampai dia mati. Wa yauma ub'atsu, ayat dibangkitkan kembali. Ya mudah-mudahan itu jadi doa kita. Amin amin ya rabbal. Kalian tiga, didoakan tiga. Rabbana hablana minas sholihin, jadi anak-anak soleh dan soleha, rajin taat ibadah. Rabbana ja'alna muqimas sholah, yang rajin menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dari keturunan-keturunan. Kamu ditepuk kan itu? Ini kok mulai ini. Rabbana ja'alna min ladunka dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Ada yang sini jatuhnya. Nih, ayo nggak boleh nakal-nakal ya. Ini Abi punya PKD bully. Abi ngajarkan sama keponakan Abi itu, kalau kira-kira nggak tahan kali ini bully, tepukkan sekali. Biar yang bully itu tahu rasanya ya. Ini siapa sih yang suka bully? Hitam. Kecil. Nah,
dengerin. Kalau kau nggak mau diperlakukan jahat, jangan buat orang jahat. Kalau Abi kayak gitu belum pernah dibully. Nah, main play situ. Dibully. Abi lagi nunggu di Epson. Lagi nunggu angkot. Diganggu sama anak kelas 3, Abi masih kelas 1. Tahu ini paret Epson kan lebar sendiri kan? Yang paling depan apa itu? Masjid. Gak mikir panjang, memang Abi salah juga. Berantem tuh seburuk-buruknya akhlak. Tapi biar kasih paham ya kan. Boksi. Abi terjangkat tuh dia gini. Lompat jatuh kan kemarin itu. Buang aja, buang. Bonyok, Abi bonyok, dia bonyok. Abi puas. Kitas. Dan cuman yang mau Abi jelaskan gini. Berantem tuh akhlak setan. Gak boleh. Perundungan lebih setan. Ya, ini jangan pula nanti ini ada nanam mahat Abi tengok lihat berundung ya. Kau berundung, membuli, ngejek, nyubit, mukul kawan. Kalau kalian yang jadi korban kayak gitu, sekali, 2 kali ngalah, 3 kali hajar. Tapi jangan bagian wajah. Nanti dipisum kena polisi. Ya kan? Pukul aja bagian yang badannya, apalagi laki-laki kepada perempuan, sepakannya semua. Iya, dipalak kali. Tahu kalian kasus yang di TV itu? Perundungan sampai mati anaknya. Iya. Ada di sini rupanya yang dibully. Ada. Sama siapa? Ini di Sauki nih kan ya. Kalau kau dibully lagi, tepukkan orang ini. Ini tepukkan Bang Ega. Undukan waktu. Mantap ada nih. Iya. Nah, jangan yang aneh-aneh ya. Sabar boleh. Tapi kalau diam aja bodoh namanya. Yang cewek-cewek lagi nih. Nanti kalau udah besar dibully, ditarik-tarik jilbab. Cepakan om. Dan itu saja untuk hari ini ya. Sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang Abi dan Umi mohon maaf kalau bagi kamu nempot. Dan tutup doa. Apa namanya? Salat khusyuk. Allahumma sholli wa sallim ala. Ya, habis ini baru salat khusyuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ah
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapa surat bersih teman-teman? Surat bersih. Ya, ya.